Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita membuka Alkitab dan menyelidikinya, dan mempelajari semua kitabnya dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Jika Anda ingin memahami Alkitab dan mempelajarinya kitab demi kitab dan pasal demi pasal, maka Anda dapat mengikuti kami untuk belajar. Jika ini pertama kali Anda menonton program ini, dan ingin mengulas episode-episode sebelumnya, Anda dapat menemukannya dalam situs web kami, semuakitabsuci.com. Dalam studi ini kita telah sampai di Kitab Mazmur, yang merupakan kitab puisi kedua di Perjanjian Lama, dan kita akan mempelajari Mazmur 54, 55, dan 56. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Semoga Tuhan berkati Anda. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pertama-tama, saya ingin Anda mengomentari judul Mazmur 54, yaitu nyanyian pengajaran Daud, yaitu ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Mohon ingatkan kami akan kejadian ini. Sebelum menjelaskan kejadian ini, saya ingin mengatakan bahwa semua Mazmur dari 51 sampai pasal 60 diberi judul yang berkaitan dengan berbagai insiden yang terjadi dengan Daud. Misalnya Mazmur pasal 51. Ketika Nabi Nathan pergi kepadanya setelah dia menghampiri Batsheba. Mazmur pasal 52 ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Abimelek. Mazmur pasal 54 tentang Daud ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Mazmur 56 kepada merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkapnya di Gad. Mazmur 57 ketika ia melarikan diri dari Saul di dalam gua. Mazmur 59 ketika Saul mengutus orang-orang untuk menguasai rumahnya untuk membunuhnya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa semua keadaan sulit yang dialami Daud menghasilkan Mazmur. Jadi kita bisa menarik sebuah pelajaran yang baik, bahwa situasi sulit yang kita lalui semuanya berada di bawah kendali Tuhan. Semua itu menciptakan di dalam diri kita hal-hal baik yang berubah menjadi berkat bagi umat Allah. Seringkali kita membayar harganya, tapi ini menjadi berkat, dorongan, dan penghiburan bagi umat Allah. Dengan demikian, masa-masa sulit menghasilkan kebaikan bagi umat Allah. Mazmur ini mengatakan ketika orang-orang Zifi pergi dan berkata kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Orang-orang Zifi ingin membunuh Daud meskipun ia tidak menunjukkan apa-apa selain kebaikan kepada mereka. Mereka membalas budinya dengan cara yang paling buruk. Sebenarnya ini adalah simbol dari apa yang terjadi dengan anak Daud yang agung yang pergi berkeliling, melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Pada akhirnya, mereka lebih memilih si pembunuh daripada dia. Mereka katakan kami tidak menginginkan Yesus, kami menginginkan Barnabas. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Benar. Dari ayat 3 berkata, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Mohon ceritakan kepada kami tentang penderitaan yang dihadapi orang-orang percaya pada usia yang berbeda-beda. Apakah di zaman Daud, zaman Kristus, atau bahkan di masa mendatang, penderitaan secara umum. Sejak awal sejarah, Habel dibunuh. Dia adalah orang benar pertama dalam Alkitab. Yusuf juga dikhianati oleh saudara-saudaranya. Daud juga menderita
Sepanjang sejarah, semua orang yang ingin hidup saleh di dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Namun, kita memiliki harapan. Pertama, karena Tuhan bawa hal-hal baik keluar dari dalam masalah, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini ada dalam zaman sekarang ini. Sedangkan untuk masa mendatang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Dengan demikian ada dua konsekuensi dari penderitaan. Meskipun penderitaan itu tidak adil dan tidak adil karena manusia jahat. Kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dengan cara ini, kita tidak akan menjadi pengikut Kristus karena dia sendiri tidak melakukannya. Dengan demikian, kita menanggung penderitaan dengan dua konsekuensi. Yang pertama dalam zaman sekarang ini, dan yang lain di masa mendatang. Konsekuensi langsungnya adalah kita akan menerima berkat-berkat. Cara yang sama terjadi dengan Daud di sini. Poin lainnya adalah bahwa penderitaan mempersiapkan bagi kita kemudian kekal yang melebihi segalanya di masa depan. Saya melihat bahwa bagian ini berhubungan dengan ayat 5. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Dalam ayat ini saya melihat cerminan dari apa yang terjadi saat ini dengan orang-orang percaya di banyak tempat. Jadi Daud menderita disebabkan oleh orang-orang asing yang bangkit melawannya. Dan bangsa Israel di masa depan akan menderita kesengsaraan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Namun apa yang bisa kita katakan sekarang tentang orang-orang percaya di Irak, Mosul, dan Suriah? Orang-orang asing bangkit melawan mereka dan orang-orang kejam mengincar nyawa mereka. Apa yang dapat Anda katakan kepada kategori orang yang terkilir, terluka, teraniaya seperti itu? Banyak yang ingin saya katakan kepada mereka. Sebenarnya Alkitab dipenuhi dengan banyak janji untuk orang-orang seperti itu. Misalnya Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dengan demikian kasus Anda tidak ada di hadapan Mahkamah Pengadilan Internasional, bahkan tidak dengan Dewan Keamanan yang tidak dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah seperti itu. Namun kita menaruh problem-problem kita ke dalam tangan Allah. Perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Kasusnya ada di hadapan dia yang adil yang dapat mendatangkan kebaikan dari dalam kejahatan. Karena itu mereka yang menderita harus bersabar, jauh lebih baik diperlakukan tidak adil daripada memperlakukan orang dengan tidak adil. Dan jika saya diperlakukan tidak adil, Tuhan akan datang untuk menghibur, mendukung, dan membenarkan saya. Tapi jika saya memperlakukan orang dengan tidak adil, wajah Tuhan akan menentang saya. Jadi mana yang lebih baik, ditentang Tuhan karena saya menuntut balas untuk mendapatkan hak saya sendiri, atau mendapat senyuman dari Tuhan? Yang pasti dia akan memulihkan hal-hal kepada saya dengan cara yang jauh lebih baik daripada bisa saya lakukan jika saya mencari hak saya sendiri. Bahkan jika musuh-musuhku bangkit melawanku, lihatlah Tuhan adalah penopang hidupku. Benar. Dia ada di sisiku. Hasilnya kemudian dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa, kami akan kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Menurut Mazmur 54, kita menemukan bahwa Daud dikhianati. Kami tahu bahwa seorang saudara, selama masa kesusahan besar sesudah pengangkatan gereja ke surga, akan mengkhianati saudaranya. Karena masa kesusahan itu akan menjadi masa kesukaran dan ketidaksetiaan yang menyakitkan. Orang-orang Fizi yang bersamanya Daud ingin bersembunyi, jahat karena mereka mengkhianatinya. Demikianlah, Daud tidak memiliki perlindungan kecuali di dalam Tuhan. Tuhan selalu menjadi benteng perlindungan. Anda juga, para pemirsa, dapat berlari ke perlindungan itu jika Anda dikhianati oleh teman-teman Anda. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan para hadirin di studio. Ayat 5 mengatakan, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Ayat 7 mengatakan, dan mataku memandangi musuhku. Haruskah kita berserah kepada Allah untuk melakukan pembalasan bagi kita atau meminta Dia menghakimi musuh-musuh kita? Saudara Yosef, kita perlu tahu seperti apa seharusnya reaksi kita terhadap penderitaan. Ada 3 opsi. Yang pertama adalah bahwa saya sendiri mungkin berusaha untuk mendapatkan hak-hak saya. Sebenarnya banyak yang melakukan ini saat ini. Mereka mengklaim bahwa senjata harus digunakan untuk menghadapi senjata dan penderitaan menjadi alasan untuk balas dendam. Yang kedua, meminta Tuhan melakukan pembalasan bagi saya. Yang ketiga, meminta Tuhan membela. Saya sebenarnya menambahkan opsi keempat. Kita seharusnya mengampuni mereka yang menganiaya kita. Sebenarnya ini adalah Benar. ajaran Kristus.
Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah yang dilakukan Stefanus sang martir. Bahkan sebelum kepada Stefanus, Kristus sendiri berkata, Bapa ampunilah mereka. Lalu mengapa Daud mengatakan hal seperti itu? Saya akan mengingatkan Anda dengan kutipan terkenal oleh Santo Augustinus. Ketahuilah perbedaan antara zaman-zaman sehingga dapat menafsirkan kata itu dengan baik. Daud tidak hidup di era kasih karunia. Di zamannya tidak ada Kristus yang datang dan mengampuni musuh-musuhnya. Tetapi kita memiliki Kristus, jadi Stefanus dapat mengatakan demikian. Setelah pengangkatan gereja, seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 6, kita akan menemukan orang-orang mengucapkan kata-kata seperti yang dikatakan oleh Daud. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Mereka menuntut pembalasan, karena hal itu akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Tapi bagi kita para pengikut Kristus, kita mengikuti teladannya. Saudaraku, itulah teladan gurumu. Apa yang dia lakukan, kapan mereka datang untuk menangkapnya. Petrus memotong telinga salah seorang hamba, dia bahkan bisa membunuhnya. Kristus tidak menerima hal seperti itu. Ia menyembuhkan telinga itu. Ia menyembuhkan hamba itu. Inilah cara Kristus. Dan kita mengikuti dia. Kita melakukan hal yang sama seperti dia. Tepat. Izinkan saya untuk pergi ke Mazmur pasal 55 yang berjudul Untuk Memimpin Biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Itu dimulai dengan berkata, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena dianiaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang kata-kata ini. Bahkan seluruh Mazmur ini berbicara tentang ketidaksetiaan dan pengkhianatan seorang teman. Ketika rasa sakit datang dari seorang teman dekat, itu benar-benar terasa sangat menyakitkan. Ketika kita membaca lebih lanjut, kita menemukan bahwa Daud mengatakan kepada kita dalam ayat 12 tentang situasi yang paling menyakitkan. Karena itu bukan seorang musuh. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri, terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Lalu siapakah yang buatmu mengalami banyak kesulitan, Daud? Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Tentu saja di sini ia mengacu pada Ahitofel orang Gilon. Sayangnya dia yang begitu dekat dengannya paling ingin menyakitinya. Tentu saja itu adalah luka yang sangat dalam. Mungkin tidak ada yang mengalami masa yang begitu sulit seperti Daud kecuali anak Daud. Kejahatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot terhadap Yesus jauh lebih jahat daripada apa yang Ahitofel orang Gilon lakukan terhadap Daud. Di tengah penderitaan dan kesakitannya, dalam ayat 6, Daud berkata, dan aku berkata, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Daud ingin memiliki sayap agar dapat melarikan diri dari kesedihan dan penderitaan di padang gurun. Saya ingin bertanya, tempat apa yang paling aman yang bisa kita tuju ketika kita menghadapi penderitaan? Tempat manakah itu, Saudara Yosef? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang pasti ini tidak bertentangan dengan fakta bahwa jika kita harus melarikan diri dari situasi sulit apapun atau dari kejahatan orang jahat, kita bisa melakukannya. Itu tidak salah, itu terjadi di masa lalu. Itu bahkan terjadi dengan Kristus ketika malaikat menyuruh Yusuf untuk mengambil anak itu dan melarikan diri ke Mesir. Dengan demikian, melarikan diri tidak salah. Itulah yang akan terjadi dengan sekelompok sisa orang saleh, karena Mazmur ini memiliki aspek profetik yang akan digenapi setelah pengangkatan gereja dengan orang-orang saleh dari bangsa di bumi. Tetapi wanita itu diberi 2 sayap lang besar agar dia bisa terbang ke padang gurun, ke tempat kemana dia harus diberi makan untuk sementara waktu dan beberapa waktu dan setengah waktu. Ini adalah 3,5 tahun yang merupakan masa kesusahan besar. Mohon beritahu saya, Saudara Yosef, tentang tahta kasih karunia yang merupakan tempat perlindungan kita. Ketika kita susah hati dan masuk ke hadirat Tuhan, misalnya adalah ketika Hana masuk ke hadirat Tuhan. Bagaimana ini mengubah jiwanya? Faktanya tempat teraman yang bisa kita sebut adalah nama Tuhan. Karena kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat.
Jika Anda berada di Palestina dan ingin pergi ke Mesir, Anda akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk perjalanan ini. Tetapi, berapa banyak waktu yang Anda butuhkan untuk masuk ke tempat perlindungan yang aman ini? Yang adalah nama Tuhan, sekejap pada detik yang sama Anda mengangkat hatimu, Anda masuk tahta kasih karunia. Raja Hizkia naik ke tahta kasih karunia dalam sekejap dan doa-doanya dijawab. Hana ke tahta Allah dan doa-doanya dijawab. Ini adalah tempat terbaik yang pernah ada yang bisa kita sebut ketika kita mengalami masa-masa sulit. Ayat 17-19, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Daud berbicara tentang Allah yang mendengarkan doa ketika Daud Benar. berseru padanya. Yang menarik perhatian di waktu pagi, petang, dan tengah hari. Aku cemas dan menangis. Dia berbicara kepada Tuhan setiap saat, sepanjang hari. Apa yang bisa kita pelajari? Adalah baik bagi seorang untuk memulai harinya dengan doa dan mengakhirinya juga dengan doa. Ada sebuah himne lama yang mengatakan, "Oh hatiku dalam segala hal teruslah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Mulailah dan akhirilah harimu dengan doa." Dan tidaklah baik hanya berdoa di pagi hari dan sore hari, tetapi juga di siang hari. Jadi bahkan pada siang hari ketika saya sedang bekerja dan saya bisa berdoa. Jadi jika Anda sedang bekerja dan dicobai, akan saja hati Anda dalam sekejap. Dan pastinya Tuhan ada. Dan pastinya Tuhan baik pagi ada. atau siang. Anda tidak perlu memisahkan diri dari orang lain atau pergi ke tempat tertentu. Anda dapat dengan mudah mengangkat hati Anda kepada Allah dimanapun Anda berada. Benar, ya ada saat dimana-mana kita datang kepada tahta kasih karunia Allah dan menutup pintu kamar kita, tapi kita tidak harus sama setiap saat. Terkadang saya bisa mengangkat hati saya padanya dalam sekejap. Berbicara dengannya saat saya berdiri di depan bos saya. Inilah yang Nehemia lakukan. Saya ingat bahwa Elisa berkata kepada perempuan Sunem di 2 Raja-Raja 4, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Kamu biasanya datang ketika bulan baru atau hari Sabat. Namun Tuhan tidak hanya ada di bulan baru atau hari Sabat. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Kita bisa bicara kapan saja. Saya butuh komentar terakhir tentang Mazmur ini, ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ayat ini sama dengan ayat dalam 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Tetapi ada hal lain yang tidak boleh kita buang. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Terkadang kita melakukan kesalahan. Kita membuang kepercayaan diri kita. Dan tidak membuang kecemasan kita. Kita menyimpan kecemasan kita. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Kita harus membuang kecemasan dan beban kita di hadapan Allah dan tidak menghilangkan kepercayaan diri kita. Kita harus membuang kecemasan di hadapan Allah. Benar. Satu persatu, hari demi hari, sehingga kita dapat mengangkat kepala kita. Sempurna. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa, kami akan kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 24 berkata, "Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya." Kita perlu memahami ayat ini. Mohon penjelasan Anda, Saudara Yosef. Saya percaya penjelasan untuk ayat ini akan membutuhkan bacaan ayat 21 dan 22. Di mana dia katakan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang haus darah. Dalam ayat 21, ia berkata orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Ia berkata tentang mereka bahwa mereka penipu, mulutnya lebih licin dari mentega. Tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tapi semuanya adalah pedang terhunus. Adegan ini memberitahu kita tentang pemberontakan yang dipimpin Absalom, putra Daud, dengan dukungan dan bantuan Ahitofel, orang Gilon. Tetapi dia menyatakan bahwa hidup mereka akan rusak. Dia sudah mengetahui ini sebelumnya. Di sini dia berkata orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Siapa yang mati lebih dulu? Daud sang ayah atau Absalom putranya? Absalom sang putra, karena dia seorang penumpah darah dan pengkhianat. Dia ingin bunuh ayahnya dan seorang pembohong. Dia menarik hati orang-orang kepadanya. Tapi dia tidak menjalani setengah dari hari-harinya. Dia meninggal di usia muda. Dia tidak menjalani setengah dari hari-harinya. Tidak menjalani setengah dari hari-harinya, sementara Daud hidup dan meninggal di usia lanjut. Fakta ini membuat kita merasa aman seperti yang dikatakan Daud di akhir Mazmur. Orang penumpang darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi
aku ini percaya kepadamu. Jadi jika Anda percaya pada Tuhan, Dia akan menyelamatkan Anda. Tetapi jika Anda bergantung pada pengkhianatan, kebohongan dan menumpahkan darah orang lain, hasilnya adalah mereka yang mengambil pedang akan binasa oleh pedang. Saudara Yosef, disetujui bahwa orang jahat yang haus darah mungkin tidak hidup Benar. setengah dari hari-harinya. Tapi yang membingungkan, satu-satunya orang benar berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku Janganlah pada mengambil pertengahan aku." umurku." Mengapa ia mengatakan itu sementara satu-satunya yang benar adalah Yesus Kristus? Ya, ini adalah salah satu penderitaan paling berat yang dialami oleh Kristus. Namun kita tahu alasannya, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Benar sekali. Jika kita sekarang melihat pada Mazmur 56 yang diberi judul Untuk Pemimpin Biduan menurut lagu Merpati di Pohon-Pohon Terbantin yang Jauh, Miktam dari Daud. Saya butuh komentar Anda tentang judul ini, Saudara Yosef, yang agak aneh. Di sini Daud menyamakan dirinya sendiri dengan seekor merpati di tempat-tempat yang jauh. Sebenarnya dia menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat sulit. Namun apa yang dilakukan ketika dia menemukan dirinya pada saat yang seburuk itu? Dia menjadi seperti seekor merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh dari antara orang asing. Dia terus berseru pada Tuhan untuk menyelamatkan dan membantunya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali itu, Tuhan menyelamatkannya. Tentu di sini kita juga menemukan rujukan tentang anak Daud. Siapa yang dalam setiap arti kata benar-benar merpati? Daud pada titik tertentu mungkin telah mencoba menyakiti orang. Tetapi anak Daud, Kristus, Lemah lembut. sangat lemah lembut. Kristus adalah seekor merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh dari antara orang asing. Mereka berani menampar, menghina dan bahkan meludahnya. Apakah reaksinya? Ia seperti merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Dalam ayat yang pertama, ia berkata, "Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku." Dalam Mazmur 51, ia meminta belas kasihan karena adanya musuh batin, yaitu dosa. Di sini dia mencari belas kasihan karena musuh-musuh dari luar. Mohon beritahu Saudara Yosef tentang peperangan kita. Apakah itu semua dari luar atau dari dalam? Dan juga belas kasihan Tuhan yang tersedia bagi kita. Kita memiliki musuh dari luar seperti setan. Siapa yang melawan kita? Dan dunia, maksud saya bukan orang-orang. Tetapi sistem rusak yang kita jalani juga musuh kita. Musuh di dalam adalah keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nafsu-nafsu yang berperang melawan jiwa kita ini adalah masalah yang sangat serius. Itu sebabnya Daud dalam Mazmur 51 berbicara tentang nafsu-nafsu batin ini. Sementara di sini dia mengacu pada musuh di luar. Yang benar-benar baik adalah bahwa Anda dapat melalui doa selamat dari keduanya. Belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah. Kasihanilah aku, ya Allah. Benar. Mohon komentari ayat 3, sebuah komentar yang membuat kita bergantung pada Tuhan. Dikatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Mohon penjelasan Anda, Saudara Yosef. Dalam kitab Amsal ada sebuah ayat yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pada masa kesesakan, Anda seharusnya tidak tawar hati. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jika keadaan sulit menimpa Anda atau penyakit menyerang Anda, salah satu dari kerabat atau orang yang Anda kasihi, Anda harus mengandalkan Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Hasil dari percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan ayat 4 adalah, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bukan hanya karena saya bergantung pada Tuhan, tetapi juga perkataannya menciptakan stabilitas batin dalam diri saya. Sekali lagi mohon beritahu kami, bagaimana kami bisa menghadapi banjir ketakutan yang disiramkan orang-orang kepada kami. Sebenarnya orang bisa sangat menyakiti kita. Mereka kuat untuk menyakiti kita, seperti yang Laban si jahat katakan kepada Yakub, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah Bapamu Ya, telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Allah kita begitu agung. Itu sebabnya kita percaya kepadanya dan tenang. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mereka benar-benar dapat membahayakan kita. Sebenarnya, ISIS bermain sepak bola menggunakan kepala korban-korban mereka sebagai bola mereka. Mereka dapat melakukan hal Maka seperti itu mereka pada kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak pada telah kita, menelan ketika kita manusia yang hidup-hidup. bangkit melawan kita. ayat 9 Saudara Yosef berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Apa yang bisa kita pahami dari ayat ini? Saya mengerti bahwa saya mungkin menyimpang dari Allah. Tapi dia tidak pernah meninggalkanku. Bayangkan bahwa tengah keramaian, seorang anak kecil tersesat dan tidak dapat menemukan ayahnya. Dia mulai panik dan menangis. Karena dia tidak dapat menemukan ayahnya atau bahkan jalan menuju dia. Pada saat yang tepat,
Ayahnya memanggil namanya dan memegang tangannya dan mengatakan kepadanya, sejak saat kamu tersesat, mataku tertuju padamu. Aku hanya ingin mengajarimu untuk tidak pergi dariku. Jadi, ketika kita pergi dari Tuhan, kita tersesat dan kacau. Tapi bersyukur pada Tuhan karena sesaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Engkau telah memperhatikannya. Engkau telah merawatku bahkan ketika aku mengembara menjauh darimu. Aku panik, aku mendatangkan masalah pada diri sendiri, namun engkau tidak meninggalkanku. Dan ini mengingatkan kita tentang Mazmur 73 ketika Asaf berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Ya, mungkin aku telah menjauh darimu, namun demikian aku terus Engkau bersamamu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Apa arti dari kata-kata ini? Air mata orang percaya sangat berharga bagi Tuhan. Khususnya air mata yang dicucurkan dengan benar. Terkadang kita meneteskan air mata untuk hal-hal yang tidak penting. Terkadang kita juga bersuka cita untuk hal yang tidak berharga. Saya tidak percaya bahwa inilah yang Tuhan masukkan ke dalam kirbat atau botolnya. Atau yang ia tulis di kitabnya. Tapi ketika kita meneteskan air mata yang Tuhan anggap kudus, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, ada penghiburan bagi mereka yang berduka karena alasan yang benar. Bukan untuk mereka yang berduka karena alasan-alasan yang tidak penting. Atau bersuka cita seperti Yunus karena pohon itu. Atau marah ketika pohon itu layu. Jika Anda menangisi hal-hal yang layak, Tuhan akan menaruh air mata ini ke dalam botolnya dan menulisnya dalam kitabnya. Air mata dan rasa sakitku yang dikuduskan disimpan bersamanya. Benar, Menunggu untuk dihargai. sempurna. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kita menuju ke hadirin untuk mendengarkan komentar mereka. Amin. Apa yang telah kita pelajari dari episode hari ini? Meskipun banyak musuh mengelilingiku dari luar dan juga dalam, Mazmur di sini mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan suara saya. Setiap saya berseru kepadanya, dia selalu mendengarkan. Tidak ada yang dapat menghalangi seruan saya kepada Tuhan, tidak ada waktu atau tempat bahkan situasi. Pada saat penderitaan, buanglah kekhawatiran Anda, tapi bukan kepercayaan diri Anda. Jika Anda mencari Tuhan pagi, siang, dan malam, pasti Dia akan menyelamatkan jiwa Anda. Orang percaya yang mengalami masa-masa sulit mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, menjadi alasan untuk menyemangati orang lain. Ada tingkatan yang sangat tinggi yang tidak dapat dicapai oleh siapapun kecuali anak-anak Allah. Tingkat inilah yang Kristus perintahkan untuk kita lakukan ketika Ia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dia mengajari kita bukan saja untuk tidak menuntut balas kepada musuh-musuh kita, tetapi juga agar Bapa mengampuni mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Semoga Tuhan Yosef. menjaga Tuhan Anda aman memberkati dan sehat. Anda. Pemirsa terkasih, jika Anda adalah salah satu umat Tuhan yang menderita di tempat manapun di muka bumi, jika air matamu kudus dan jika penderitaanmu adalah demi Kristus, saya ingin meyakinkan Anda bahwa semua itu dihargai dan dipelihara oleh Tuhan. Ia menyimpannya sampai hari pahala. Penderitaan Anda bagi Kristus tidaklah sia-sia. Air mata Anda dan penganiayaan Anda karena Kristus tidak akan hilang. Setiap penderitaan Anda demi Kristus tidak akan sia-sia. Air mata Anda atas nama pekerjaan Tuhan dan bagi jiwa-jiwa yang terhilang tidak akan hilang. Semua disimpan. Tuhan akan menampung air mata orang-orang kudusnya. Jadi tunggulah hari pahala dan janganlah berkecil hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.